Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Muhammad Panji. Kali ini saya akan memberikan salah satu materi sistem operasi, yaitu sinkronisasi proses. Pengertian sinkronisasi sistem operasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Mutual exclusion memori sinkronus. Kelebihannya adalah: 1. Dapat diaplikasikan ke beberapa prosesor dengan sharing memori. Kedua, simple. Yang ketiga, dapat digunakan untuk banyak critical section. Kekurangannya adalah busy waiting, memakan prosesor time yang besar. Yang kedua, mungkin terjadi starvation. Selanjutnya, SMAP4 adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerjasama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. SMAP4 mempunyai dua sifat, yaitu SMAP4 dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Kedua, terdapat dua sistem operasi terhadap SMAP4, yaitu down and up. Operasi down. Operasi ini menurunkan nilai SMAP4. Jika nilai SMAP4 menjadi non-positif, maka proses yang mengeksekusinya diblok. Ilustrasi blok yaitu tipe SMAP4 sama dengan integer. Proses down var sama dengan SMAP4. Begin s kurang 1 if s, then begin. Tempatkan pada antrian untuk SMAP4s. Proses di blok n. Operasi down adalah atomik, tak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan. Menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan proses pada antrian, dan memblok sebagai instruksi tunggal. Sejak dimulai, tidak ada proses lain yang mengakses SMAP4 sampai operasi selesai atau diblok. Operasi up. Operasi up menaikkan nilai SMAP4. Jika satu proses atau lebih diblok pada SMAP4 itu tak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan operasi down-nya. Urutan proses yang dipilih tidak ditentukan oleh Dijkstra, dapat dipilih secara acak. Blok adalah tipe SMAP4 sama dengan integer, prosedur down var sama dengan SMAP4, begin s sama dengan s tambah 1 if s kecil sama dengan 0, then begin. Pindahkan satu proses P dari antrian untuk SMAP4s, tempatkan proses P di antrian ready, n, run n. Selanjutnya, implementasi SMAP4. Windows. Fungsi yang dipakai adalah create SMAP4. Biasanya digunakan untuk membatasi jumlah thread yang memakai suatu resource secara bersamaan. Yang kedua, Java. SMAP4 di Java bersifat transparan oleh programmer Java, menyembunyikan SMAP4 di balik konsep monitor. Monitor. Definisinya adalah bagian di mana bahasa pemrograman yang mempunyai fungsionalitas seperti SMAP4 tetapi lebih mudah pengontrolannya. Karakteristik monitor: yang pertama, variabel lokal hanya dapat diakses oleh prosedur yang ada di dalam modul monitor. Yang kedua, proses dapat masuk ke dalam monitor dengan cara minta salah satu prosedur yang ada di monitor. Yang ketiga, dalam satu saat hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi di dalam monitor. Proses yang lain harus menunggu giliran. Yang keempat, data variabel global dapat dilindungi bila ditaruh di monitor. Masalah klasik sinkronisasi ada tiga, yaitu bound buffer problem, readers writer problem, and dining philosophes problem. Nah, yang pertama, bound buffer. Kasus producer consumer. Dua proses berbagi sebuah proses dengan ukuran yang tetap. Salah satunya produser meletakkan informasi ke buffer yang lainnya. Konsumen mengambil informasi dari buffer. Ini juga dapat digeneralisasi untuk masalah yang memiliki M buah produser dan N buah konsumen. Tetapi kita hanya dapat memfokuskan kasus dengan satu produsen dan satu konsumen karena diasumsikan dapat menyederhanakan solusi.
Masalah akan timbul ketika produsen ingin menaruh barang yang baru, tetapi buffer sudah penuh. Solusi untuk produsen adalah istirahat atau di-sleep, dan akan dibangunkan ketika konsumen telah mengambil satu atau lebih barang dari buffer. Biasanya, jika konsumen ingin mengambil barang dari buffer dan melihat bahwa buffer sedang kosong, maka konsumen istirahat atau sleep sampai produsen meletakkan barang pada buffer dan membangunkan konsumen. Untuk mengetahui jumlah barang di buffer, kita membutuhkan sebuah variabel kita namakan count. Jika jumlah maksimum dari barang yang dapat ditampung buffer adalah n, kode produser pertama kali akan mencoba untuk mengetahui apakah nilai count sama dengan nilai n. Jika itu terjadi, maka produsen akan istirahat. Tetapi jika nilai count tidak sama dengan n, produsen akan terus menambahkan barang dan menaikkan nilai count. Problem reader withers. Yang kedua, problem yang lain terkenal adalah reader withers problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Sebagai contoh, sebuah sistem pemesanan sebuah perusahaan penerbangan di mana banyak proses berkompetisi berharap untuk membaca dan menulis, read and write. Hal ini dapat diterima bahwa banyak proses membaca database pada saat yang sama. Tetapi jika suatu proses sedang menulis database, tidak boleh ada proses lain yang mengakses database tersebut, termasuk membaca database tersebut. Dalam solusi ini, pertama-tama pembaca mengakses database kemudian melakukan down pada semaphore. Langkah selanjutnya, readers hanya akan menaikkan nilai sebuah counter. Hasil dari pembacaan nilai counter diturunkan dan nilai terakhir dilakukan up pada semaphore, mengizinkan memblok writer. Misalkan sebuah reader menggunakan database, reader lain terus berdatangan. Karena ada dua reader pada saat bersamaan bukanlah sebuah masalah. Maka reader yang kedua diterima. Reader yang ketiga juga dapat diterima jika terus berdatangan reader-reader baru. Untuk mencegah situasi seperti itu, program dapat ditulis agak sedikit berbeda. Karena reader tiba dan writer menunggu, reader ditunda di belakang writer yang justru diterima dengan segera. Dengan cara ini, writer tidak harus menunggu reader yang sedang aktif menyelesaikan pekerjaannya, tapi tidak perlu menunggu reader lain yang datang berturut-turut setelah itu. Sekarang, misalkan writer berdatangan terus-menerus, writer tidak dapat diterima ke database karena writer hanya bisa mengakses data ke database secara eksklusif. Jadi, writer ditangguhkan. Nanti penambahan reader akan menunjukkan peningkatan selama paling tidak ada satu reader yang aktif. Reader berikutnya jika datang akan diterima. Sebagai konsekuensi dari strategi ini, selama terdapat supply reader yang terus-menerus, mereka akan dilayani segera sesuai kedatangan mereka. Writer akan ditunda sampai saat tidak ada reader lagi. Jika sebuah reader baru tiba, katakan setiap 2 detik dan masing-masing reader mendapatkan 5 detik untuk melakukan tugasnya. Writer tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Selanjutnya, sinkronisasi pada beberapa OS. Sinkronisasi pada Linux. Sebelum versi kernel 2.6, bagian kritis singkat dinonaktifkan. Versi 2.6 dan kemudian penuh dengan pembelian terlebih dahulu. Linux menyediakan semaphore, spin blocks, reader writer version of both. Pada sistem CPU tunggal, spin lock diganti dengan mengaktifkan dan menonaktifkan preemption kernel. Sinkronisasi pada Solaris mengimplementasikan beberapa lock kunci untuk mendukung multitasking, multi-threading, dan multiprocessing. Menggunakan adaptive multiaccess untuk efisiensi ketika melindungi data dari segmen kode pendek. Menggunakan condition variables dan reader writers locks ketika segmen kode panjang memerlukan akses ke data. Menggunakan turnstiles untuk memesan daftar thread menunggu untuk memperoleh adaptive multiaccess atau reader writer locks. Selanjutnya, sinkronisasi pada Windows 2000. Menggunakan interrupt mask untuk melindungi akses ke sumber daya pada global pada sistem prosesor tunggal. Menggunakan spin locks pada sistem multiprosesor, juga menyediakan dispatcher objek yang dapat bertindak sebagai mutex dan semaphore.
Dispatcher objek juga menyediakan event. Selanjutnya ada monitor. Solusi sinkronisasi ini dikemukakan oleh Howard pada tahun 1974. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan, tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung, hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Dengan memaksakan disiplin hanya satu proses pada satu saat yang berjalan pada monitor, monitor menyediakan fasilitas mutual exclusion. Variabel-variabel data dalam monitor hanya dapat diakses oleh satu proses pada satu saat. Struktur data bersama dapat dilindungi dengan menempatkannya dalam monitor. Jika data pada monitor mempresentasikan sumber daya, maka monitor menyediakan fasilitas mutual exclusion dalam mengakses sumber daya itu. Selanjutnya, properti-properti monitor adalah sebagai berikut. Variabel-variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur dalam monitor dan tidak boleh prosedur di luar monitor. Hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada suatu saat. Kompilator harus mengimplementasi ini atau mutual exclusion. Terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung di blok. Menambahkan variabel-variabel kondisi dengan dua operasi, yaitu wait and signal. Wait adalah ketika prosedur monitor tidak dapat berlanjut, seperti produser menemui buffer penuh, menyebabkan proses pemanggil di blok dan mengizinkan proses lain masuk monitor. Yang kedua, signal. Proses membangunkan partnernya yang sedang di blok dengan signal pada variabel kondisi yang sedang ditunggu partnernya. Versi Howard. Setelah signal, membangunkan proses baru agar berjalan dan menunda proses lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.